Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa memperoleh rahmat, hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah seringkali dibahas tentang hak-haknya Allah itu. Jadi di tauhid itu sangat sederhana menurut saya, bahwa hak-haknya Allah itu tidak ada pada manusia, sehingga intinya Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Hak apa itu? Yang paling utama ya hak untuk diibadahi itu. Tapi kemudian kita temukan ada banyak hak-hak, misalkan hak untuk mengatur seluruh alam. Itu bukan nabi, bukan wali, bukan syekh, bukan siapa-siapa, tapi Allah. Ada hak Allah juga untuk mengetahui yang gaib. Itu hanya miliknya Allah, bukan nabi, bukan wali, bukan siapa-siapa. Oleh karena itulah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang masa-masa yang akan datang itu begini, maka tuduhannya orang-orang kafir kepada Nabi itu adalah dukun. Oh, kalau begitu perdukunan itu sudah ada mulai zaman dulu. Jawabannya iya. Apakah 2023 ini kemudian sudah berakhir masalah perdukunan? Jawabannya belum, Pak. Dalam bahasa yang berbeda, mengapa orang itu kemudian larinya ke dukun? Jawabannya ada kekosongan, bahasa yang rada keren, kegersangan spiritual. Nah, begitu. Kegersangan spiritual. Ini kosong, tapi tidak menemukan tempat yang benar. Kalau kita menemukan tempat yang benar, apa tempat yang benar? Ya Allah, bukan siapa-siapa. Orang yang tidak seperti panjenengan, tidak seperti saya, mudah-mudahan betul ya. Tidak biasa sholat, tidak biasa berdoa, tidak biasa ngaji. Itu kegersangannya larinya kemana-mana. Tapi kalau orang Islam ketika kegersangan itu gundah gulana, panik dan sebagainya, maka larinya kepada Allah. Sholat, ngaji, ikut majelis taklim, berzikir, angen-angen dan seterusnya. Lalu di situ ada keteduhan. Maka yang dibahas dalam bab ini adalah masalah itu tadi, kahin dan arraf, dukun dan tukang ramal. Maksudnya bukan dukun bayi, bukan ya, dukun. Kalau jenengan baca di kitab Al-Qaulul Mufid itu keterangannya begini, kahin itu qaumun yakununa fi akhya'il Arab yatahakamuna an-nasu ilaihim wa yattasilu ilaihimus syayatin. Ada tradisi di kalangan masyarakat jahiliyah, kelompok tertentu, komunitas tertentu
Ya. Yang disebut dengan apa? Banyak orang datang ke orang itu di komunitas perkumpulan. Qaumun yakununa fi akhyail Arab yatahakamuna an-nasu ilaihim. Ini menjadi jujukan. Banyak orang tanya kepada dukun ya, untuk tanya macam-macam itu. Wa yattasilu ilaihimus syayatin. Ini orang ini, para dukun tadi, komunitas tadi, punya link, punya jaringan dengan setan. Tak tanya sekarang, setan itu minal jinnati saja atau minal jinnati wanas? Jawabannya jelas, minal jinnati wanas. Ketika bulan yang lalu menerangkan masalah as-sihru, sihir, ada keterangan di dalam Al-Quran yang merupakan itu inti, la yastami'u tasdiqul kahin ma'al imani bil Quran. Di dalam diri manusia itu tidak bisa kumpul dua keyakinan yang sangat kontradiktif, berlawanan. Satu sisi dia mempercayai Al-Quran, dan sisi lain dia mempercayai dukun. Tidak bisa, harus mesti salah satu yang dimenangkan. Kalau tanya bagaimana caranya ilmu perdukunan, naudzubillah min dzalik, imannya dibuang dulu, tidak percaya Quran, tidak percaya Nabi dan sebagainya, baru dia bisa mempercayai dukun. Makanya disebut yattasilu ilaihi musyayatin wa yukhbiruhum fil mustaqbal, mengabarkan masa-masa yang akan datang, begini. Makanya ketika Rasulullah menerangkan besok terjadi begini, hari kiamat dan seterusnya, orang mati dibangkitkan dan sebagainya, itu Nabi dianggap sebagai dukun. Ada banyak keterangan di Quran. Padahal Nabi sendiri menerangkan besok saja, besok yang akan terjadi itu apa? Manusia tidak tahu, itu termasuk sesuatu yang dimensinya apa? Gaib. Entah berapa kali ayat ini dibaca di sini itu ya, mungkin lebih dari 20 kali. Nabi dawuh mafatihul ghaib khams, kuncinya barang gaib itu ada 5. Kemudian Nabi membaca surat Luqman ayat yang terakhir 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah itu hanya tahu yang Allah hanya mengetahui, hanya Allah yang mengetahui tentang hari kiamat. Makanya kapan hari sudah disebutkan. Kalau dulu sebelum 2012 ramai di berbagai media itu katanya 2012. Gampang kalau orang Islam, hoak, tidak bisa dipercaya, rusak iman, nggak ada yang tahu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, yang menurunkan hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim, tumbuh kembangnya, rezekinya, jodohnya, hidupnya, karirnya, matinya dan sebagainya. Bukan dukun, bukan wali, bukan nabi. Ya. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ini yang sering kali disebutkan. Dan manusia tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Tapi berangan-angan besok saya mau begini, boleh nggak Pak? Boleh. Pasti terlaksana? Belum tentu. Jangankan besok, nanti pulang dari sini ada apa aja nggak tahu. Makanya orang Islam itu, jenengan dan saya, nuwun sewu, melangkah sak melangkah, minum hanya seteguk air, itu minta pertolongan Allah. Nabi memberi nasihat kepada sahabatnya yang masih balita waktu itu. Ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Mas, sini. Kalau kamu minta ya minta sama Allah. Kalau minta pertolongan kepada Allah. Kata Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami,
Apa maksudnya kalau kamu mintalah pertolongan kepada Allah, dan kalau kamu mintalah kepada Allah dari fi amrin min umuri dunya wal akhirah, baik itu dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Hanya minum air separuh dari gelas ini saja, sebanyak ini, minta pertolongan Allah nggak Pak? Caranya Bismillahirrahmanirrahim. Di samping itu minta izin, karena kalimat bi itu maknanya dua, musyahabah wal isti'anah. Musyahabah niku menyertakan Allah, was isti'anah minta pertolongan sama Allah. Tidak tahu dengan minum ini apa menjadi keberkahan, kebaikan, apa malah naudzubillah min dzalik, kesedak. Ada kemungkinan begitu Pak ya? Bapak-bapak yang usianya sudah di atas 60, ada yang di atas 60 nya Pak? Cuma tidak saya teruskan begini, ibarat orang berjalan kalau sudah 60, lebih banyak mana yang sudah dilewati dengan yang akan dituju? Lebih banyak yang sudah boleh jadi yang dituju tinggal berapa tahun Pak? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan manusia tidak tahu apa yang dia kerjakan besok. Lebih daripada itu, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan manusia juga tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Masya Allah. Coba orang Islam itu memahami begini, itu bukan semakin panik Pak, lari dia. Lari kemana? Mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ada ungkapan qala ahlul ilmi man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Siapa yang takut sesuatu lari dari sesuatu yang ditakuti tadi. Tetapi siapa yang takut kepada Allah lari mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang soleh, kebaikan sebanyak-banyaknya. Inilah maka Nabi tadi menggariskan berdasarkan surat Luqman tadi, yang mengetahui itu cuma Allah, alimul ghaib, hanya Allah tahu yang ghaib tadi, bukan Nabi, bukan wali, apalagi DUDU KUU N dukun. Sebelum dilanjut, saya ingin membahas, saya kaitkan ini dengan kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah, ada di HP saya. Ada kemiripan dengan ini tadi. Sebelum balik ke sini, apa judulnya? Kaifa nafyu syirki billah. Bagaimana caranya orang bisa menghilangkan syirik kepada Allah? Ya. Kata kitab ini, kalau orang bisa membebaskan kesyirikan dalam 3 bentuk, salah satunya di sini nanti di kitab ini, orang itu selamat. Apa? Inna nafsya syirki billahi ta'ala la yatimmu illa binafsi thalathati anwa'in minasyirki. Sebenarnya orang itu mau membebaskan dirinya dari syirik itu tidak mungkin, kecuali orang itu membebaskan diri dari 3 macam kesyirikan. Kalau bisa membebaskan dari 3 macam kesyirikan secara garis besar, nanti bisa orang, dan itu selamat dari kesyirikan itu. Apa? Asyirku fi af'ali Rabb, syirik dalam perbuatan Allah. Wa dzalika bi ayyataqida anna ma'allahi khaliqan aw mudabbiran akhar, yaitu orang berkeyakinan selain dari Allah itu ada kekuatan lain, ada makhluk, ada manusia yang bisa mengatur alam ini. Padahal yang mengatur itu Allah. Mudabbir akhar, itu di kalangan kita mungkin tidak masuk akal, tapi orang-orang tertentu itu memahami bahwa, mohon maaf saya sebut, kiai saya, syekh saya, guru saya luar biasa saktinya,
Kalau di situ ada kate setengah mateng, besok dilihat gini aja sudah mateng. Bisa merubah kates mentah menjadi mateng. Kalau jenengan diajak bicara begitu, saya menjawab, oh di pasar banyak mas. Ngerti maksudnya? Ditumpuk, diapakan? Dikarbit, besok mateng. Tapi bukan itu maksudnya. Karena hukumnya Allah tadi ada proses. Tapi ini dianggap orang punya begitu. Maka kata kitab ini itu namanya asyirku fi af'ali rabb. Syirik dalam perbuatan, menyamai Allah dalam perbuatan tadi. Wa hadza wa dzalika bi ayyataqida anna ma Allahi khaliqan aw mudabbiran akhar. Selain daripada Allah dianggap bisa mengatur. Padahal orang kafir sendiri ditanya, "Wa may yudabbirul amra?" Orang kafir, yang ngatur ini semuanya siapa? Fasayaquluna Allah. Mereka itu menjawab, ya Allah. Jadi tokohnya orang kafir pun dianggap nggak bisa. Lah kok orang sekarang betul-betul meyakini itu bisa itu. Ya. Nah itu ternyata masih ada di masyarakat kita. Mohon maaf, ilmu saya tidak banyak. Saya tidak bermaksud mengolok-olok. Hari Jumat kemarin saya diberi kesempatan untuk khutbah di satu masjid tertentu. Saya terangkan bulan Safar, tidak ada mitos pikiran jelek di bulan Safar itu bulan yang tidak baik. Ya, bulan Muharram, sorry. Coro Jawa ini bulan Muharram itu apa? Syuro. Terus saya lanjut dalam keterangan itu, saya tidak menerangkan ini. Saya lanjut dalam keterangan itu bulan yang kedua, Safar. Saya lanjut dalam keterangan itu di bulan Safar itu ada Rebu pertama, Rebu kedua, Rebu ketiga, Rebu keempat, kadang ada Rebu kelima. Dalam sebagian masyarakat tertentu, Rebu terakhir di bulan Safar disebut Rebu apa? Wekasan. Banyak musibah, bencana dan sebagainya. Supaya tidak ada begitu maka disuruh berdoa. Lalu saya tambahi lagi. Saya mendengar dari jauh ada takmir masjid tertentu yang mengumumkan, Bapak Ibu para jamaah, hari ini hari Selasa, besok hari Rebu terakhir di bulan Safar, itu Rebu Wekasan, kata takmirnya. Tapi bukan takmir masjid di sini. Ya. Kalau takmir masjid di sini tutup aja tauhidnya. Nah, begitu. Ya. Ada terusnya Pak ini. Asik ceritanya ini. Tiba-tiba kemudian diumumkan supaya jamaah ke masjid semuanya berdoa agar Allah tidak jadi menurunkan musibah karena besok Rebu Wekasan. Saya mikir di rumah mendengarkan pengumuman itu tadi. Perkara doanya oke-oke saja, kapan saja, siang, malam dan sebagainya. Betul Pak ya? Tapi dikaitkan dengan apa tadi? Rebu Wekasan. Terus saya dengarkan sampai malam, habis sisa mereka tetap berdoa karena speakernya sangat tinggi dan bisa didengarkan dari mana-mana. Nah, di situ saya mencatat salah satu doanya itu yang jenengan sudah sering kali mendengar dari saya. Ya, makanya tidak saya ulangi lagi doanya. Diulangi apa enggak? Ini buktinya enggak sinau jenengan itu. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Saya tanya panjenengan yang sudah ahli ngaji, selama ini mendengarkan dari berbagai para asatid, para ustadz, boleh apa tidak begitu? Saya terangkan di khutbah itu, Pak, Bu, mohon maaf itu nabrak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nabrak hadisnya Nabi, idza sa'alta fas'alillah fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Itu saya sampaikan di khutbah. Ringkasnya cerita, selesai khutbah ada jamaah yang salaman dengan saya, Ustadz terima kasih, tapi saya keberatan Ustadz. Ya, qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Sungguh usaha saya sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Ada dalilnya Ustadz.
Keberatan saya. Ustadz pakai tafsir apa? Saya pikir di awal ngejak salaman orang ini mau menguatkan apa yang saya terangkan. Ternyata apa? Ya, saya nggak masalah. Anda berkeyakinan hari gini Nabi itu bisa datang kemana-mana lalu bisa dimintai pertolongan, silahkan. Tetapi yang saya yakini tidak begitu. Abu Bakar sendiri sudah meyakini bahwa saat Rasulullah wafat mengatakan man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Masa saya nggak percaya sama Abu Bakar? Dan itu sahih. Iya karena budu, iya karena nasta'in dikemanakan. Iya tapi tafsirannya nggak begitu Ustaz. Kalau Ustaz nggak percaya nanti bisa kita diskusi. Nah, ini kan sudah diskusi Mas. Kalau nggak ketemu ya sudah, keyakinanmu beda dengan keyakinan saya. Ngotot orangnya, angel tuturannya gitu loh. Tiba-tiba sampai di rumah saya ditelepon sama takmirnya malam-malam. Ustadz mohon maaf, memang saya khawatir nanti para ustadz kalau digitukan semuanya nggak datang ke sini nanti. Oh enggak apa-apa saya. Seorang kiai, seorang ustadz bahkan nabi sekalipun tidak boleh memaksa keyakinannya. Tapi apa yang diyakinkan, yang disampaikan harus diyakini benar, saya bilang gitu. Jadi utas nggak apa-apa, oh nggak apa-apa, sehat-sehat saja saya bilang gitu ya. Ya, 2 kali saya direaksi orang begitu, tapi senang juga itu. Supaya saya bisa mendengar dari dia, apa argumentasinya dia. Saat itu dia tidak mengemukakan argumentasinya, tapi meyakini seyakin-yakinnya Nabi itu bisa datang dan bisa dimintai pertolongan. Coba, nyatanya masih ada. Maka tidak menutup kemungkinan seperti ini, ya, tak larikan ke sini lagi. Ada sebagian saudara kita yang meyakini orang itu punya kesaktian, bisa merubah A menjadi B, B menjadi C. Hukum-hukumnya Allah yang ada di alam tadi, yang saya beri contoh kates tadi. Kemarin masih sangat ijo royo-royo, tapi dilihat hitungan detik sekarang sudah matang. Tidak bisa, itu haknya Allah. Ya, malah tak guyonin jenengan. Oh, akeh Mas kalau orang bisa begitu, sampai ke pasar aja banyak. Coba lihat kates ditumpuk, kemudian dia apa kan? Karbit besok sudah apa? Mateng. Nah ini guyon yang terakhir ini maksud saya. Ya ada begitu. Jadi jangan jangan memaksa orang mengikuti seperti kita, tidak semuanya begitu. Tapi ada kewajiban kita untuk menghadirkan para asatid yang punya argumentasi, pakai dalil. Tanya ke sana kemari, namanya agama, ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama harus pakai dalil. Sungguh saya tidak paham apa dalilnya Pak Ustadz yang kemarin tanya sama saya, tapi bernada membantai tadi. Sudah saya beri Al-Fatihah, sudah saya beri ini, sudah saya beri dawuhnya Abu Bakar mental. Saya bilang wallahu a'lam, sendiri-sendiri, ya. Cuma saya nggak bilang lakum dinukum waliyadin, tidak bilang gitu, ya. Nah itu lain itu Pak, itu orang kafir, ya. Jadi menghilangkan daripada kesyirikan, satu adalah asyirku fi af'ali rabb, syirik dalam perbuatan. Yang kedua, ringkes nanti balik ke sini supaya ada tambahan ilmu, ya. Yang kedua asyirku fil ibadati wa du'a. Ini sudah sering kali diterangkan, syirik di dalam beribadah dan memohon. Ya seperti itu tadi yang saya ceritakan tadi. Hak untuk diibadahi, dimintai pertolongan terhadap hal-hal yang secara zahir manusia tidak mampu, itu cuma Allah. Selain dari Allah itu ada masa-masa tidak berlaku lagi di dunia, termasuk Nabi. Tapi sebagian saudara kita masih meyakini Nabi itu bisa dimintai pertolongan. Sudah keyakinannya sendiri. Kalau dalam pandangan tauhid itu nanti nabrak ini bisa dimasukkan dalam kategori asyirku fil ibadati wad du'a, syirik dalam hal beribadah dan mohon. Wa huwa ayya'budu wa yad'u ma'allahi ghairahu minal anbiya was solihina, ya, wal auliya,
yaitu orang memohon kepada selain daripada Allah. Siapa yang diminta itu? Al-anbiya, para nabi, wal aulia, para wali, was sholihin, orang-orang yang dianggap apa? Soleh. Padahal mereka itu sudah apa? Meninggal. Nabi sendiri tidak bisa menolong pamannya dibunuh oleh siapa namanya? Wahsy. Nabi sendiri tidak bisa menolong pamannya yang namanya Abu Thalib, diajak supaya mengucapkan la ilaha illallah, bukan kewenangannya Nabi. Nah, masa saya tidak percaya begitu-begitu itu, padahal nabinya masih ada waktu itu. Nah, begitu. Nah, ini yang ada hubungannya. Yang ketiga yaitu asyirku fi sifat, yaitu syirik dalam sifatnya Allah. Berarti ada tiga. Orang kalau mau menghilangkan syirik secara garis besar, satu dalam bahasa Indonesia, hilangkan syirik di dalam perbuatan Allah, tidak bisa disamai manusia. Yang kedua, syirik dalam doa dan permohonan, arah dan alamatnya hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, asyirku fi sifat, yaitu syirik dalam sifat-sifatnya Allah. Sifat mengetahui yang gaib, sifat bisa kemana-mana, tahu kemana-mana, ya, sifat bisa mengampuni dosa dan sebagainya. Nah, begitu itu cuma Allah saja. Bi ayya sifa ba'du khalqihi minal anbiya wal auliya wa ghairuhim, ya, bi ba'di sifatil khassa billahi azza wa jalla ka ilmil ghaibi mathalan. Ini yang saya maksudkan. Jadi syirik dalam, hilangkan syirik dalam sifat Allah itu maksudnya yaitu orang yang meyakini bahwa sifat-sifat yang bi ayya sifa ba'du khalqihi, mensifati sebagian dari makhluknya, siapa? Nabi, aulia, para wali, wa ghairihim, dan selainnya, bi ba'di sifatillah al-khassah, yaitu disifati dengan sifat-sifat Allah yang tertentu, miliknya Allah saja. Contohnya ka ilmil ghaibi mathalan, seperti dianggap mengetahui yang apa? Ghaib. Makanya, nah, balik ke kitab ini, tuduhannya orang kafir saat itu kepada Nabi bahwa Nabi itu dianggap dukun karena dukun itu marah. Mengapa? Karena Nabi itu menerangkan apa yang akan datang. Begitu. Di dalam surat 69 surat Al-Haqqah, innahu laqaulu rasulin karim, ayat yang ke-40 dan 4-43 bicara tentang Quran. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah dawuhnya Rasul yang sangat mulia. Artinya wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi lewat malak Jibril. Wa ma huwa biqauli syair, dan bukanlah Al-Quran itu ucapannya seorang sastrawan. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali yang beriman. Wala biqauli kahin, dan bukanlah Quran itu ucapannya seorang apa? Dukun. Nah, jadi itu duanya Nabi dukun. Di ayat yang berbeda, fadzakir fama anta binikmati rabbika bikahinin wala majnun. Muhammad, beri peringatan, ya, maka dengan nikmat Rabbmu, nikmat Tuhanmu, nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah nikmat itu dari wahyu yang Nabi Muhammad terima dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, fama anta binikmati rabbika bikahinin, dan dengan nikmat Rabbmu, nikmat Tuhanmu, kamu itu bukan kahin, bukan dukun, wala majnun, dan kamu juga tidak apa? Seorang yang apa? Gila. Kapan hari itu sudah saya terangkan, ada orang jauh dari Yaman datang ke Mekah mencari Nabi Muhammad karena mau nambani Muhammad, karena Nabi Muhammad dianggap apa? Gila. Namanya orang itu siapa? Atau kalau tidak begitu, itu sudah pernah saya ceritakan apa belum? Zaman jawabnya gak pede. Ya, apa tidak sebaiknya sudah Ustaz tapi lupa, dibaleni lagi aja, kan begitu ya? Begitu berdakwah setahun, 2 tahun sampai 5 tahun, majnun. Jadi tujuannya kahin iya, dukun iya,
syair iya, sastrawan, sahir iya, tukang sihir, majnun, gila. Itu tuduhannya orang kafir jahiliyah. Nah sekarang sampai 2023 dan seterusnya itu orang berpegang teguh pada akidah, mendakwahkan akidah yang benar, tuduh macam-macam Pak ya. Tapi nggak ada yang menuduh saya macam-macam, nggak ada, alhamdulillah. Orang dari Yaman namanya Dhimat Al-Asdi, dia seorang tabib, ahli nambani orang. Tahu di Mekah itu ada orang yang namanya Muhammad, katanya majnun, gila ya, dicari lalu didatangi. Begitu ketemu sama Nabi Muhammad, apa omongannya Dhimat Al-Asdi? Muhammad bukan Rasulullah. Muhammad, ana Dhimat Al-Asdi min Yaman wa ana tabib. Muhammad, saya ini Dhimat Al-Asdi dari Yaman, saya ini dukun, bisa nambah-nambani itu. Sami itu annakum majnun, saya dengar kok anda itu gila, mau ditambani. Ini loh akhlaknya Nabi kita itu Pak. Lah kalau jenengan yang digitukan kira-kira gimana itu Pak? Apa kata Nabi? Falyadkhul ya Dhimat, Dhimat masuk. Coba Pak. Begitu Dhimat duduk masuk, apa kata-kata Nabi? Dhimat, ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu, unzila alayya al-wahyu wa lastu bimajnunin, man ihtada fa li nafsi wa man dhalla fa innama yadullu alaiha. Dhimat, saya ini Muhammad, hamba Allah, utusannya Allah, saya tidak gila. Kamu saya beritahu ya, orang itu kalau diberi hidayah Allah, nggak ada orang yang bisa menyesatkan. Dan kalau ada orang tersesat, itu nggak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Loh, mendengar kata-kata begitu, Dhimat itu berubah pikirannya. Loh, wong orangnya kena gini kok katanya gila. Dites, nabinya jenengan udah dites. Apa ngetesnya? Aid ya Muhammad, aid ya Muhammad, aid ya Muhammad, ulangi Muhammad. Kan ngetes itu Pak. Nah sekarang saya tanya, kalau itu orang majnun temenan, berbicara sekian detik bisa runtut nggak kira-kira? Ada kemungkinan kalau itu orang gila diajak ngomong ngalor jawabannya mana? Itu dijak ngomong ngetan, jawabannya ngulang. Dites ya, runtut Nabi dan tetap Dhimat, ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu, unzila alayya al-wahyu wa lastu bimajnunin, man ihtada fa li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadullu alaiha. Sepertinya saat itu ada hidayah Allah yang diturunkan kepada Dhimat. Caranya gimana? Tangan kanannya Dhimat ditaruh di bukunya Rasulullah yang kanan, tangan kirinya ditaruh di buku yang kiri. Ya Muhammad, ya Muhammad, amantu billah, amantu bi Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman gak? Dhimat tadi sudah diterangkan gak sama Rasulullah, Islam gini sudah diterangkan? Belum kan? Diapakan? Diterima dengan sebaik-baiknya. Pelayanan. Betul Pak? Mohon maaf ya, saya sering kali ngomong di masjid-masjid. Masjid ini melayani masyarakat gak Pak? Iya toh? Hotel melayani customernya enggak? Rumah sakit melayani siapanya? Pasien. Bank melayani siapa? Nasabah. Masjid melayani siapa? Terima dengan sebaik-baiknya, fasilitas dengan sebaik-baiknya, ramah dengan sebaik-baiknya. Orang seneng nggak di masjid Pak? Kalau di sini, makanya ngaji saya pirang-pirang. Iya Pak, berlomba-lomba orang manajemen masjid ini macam-macam. Niru Nabi itu tadi, terima dengan sebaik-baiknya, walaupun digila-gila. Nah itu kalau Muhammad Surabaya gimana digitukan itu?
Ini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Jadi tuduhannya ke Nabi macam-macam. Makanya ringkasnya cerita, orang Islam itu ketika ada masalah apapun, bingung dalam bidang apapun, tentang masa depan anaknya, keluarganya, pekerjaannya, menantunya, cucunya, tetangganya dan sebagainya, jangan tanya sama apa? Dukun. Tapi tanya sama siapa? Allah. Apa sih Pak bedanya tanya sama Allah dengan tanya sama dukun itu? Kalau tanya dukun lalu orang mempercayai itu semakin yakin nggak? Kalau dukun menjawab langsung nggak kira-kira Pak? Dukun. Kalau Allah kan tidak jawab langsung kan? Nah di situ makanya orang yang sudah tidak percaya sama Allah meyakini dukun itu begitu. Enggak, jadi dukun kung ini kok mantep. Ya. Oleh Nabi diancam. Di situ cuma disampaikan 2 hadis. Satu ya, man ata riwayat Imam Muslim fi sahihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istrinya Nabi dawuh, man ata arrafan, siapa yang tanya sama dukun, fasa'alahu an syai'in, lalu tanya tentang sesuatu, nah kepada dukun tadi, fasaddaqahu, lalu membenarkan omongannya, apa risikonya? Jangan sudah hafal, lan tuqballahu salatun arba'ina yauman, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Tak tanya 40 hari ke depan saat itu tah 40 hari ke belakang yang sudah dilakukan. Lah kalau 40 hari ke belakang plus ke depan berarti berapa hari itu? Ini bunyinya berapa? 40. Saat dia tanya tadi berarti imannya sudah kotor. Sebaik apapun sholatnya, menurut fikih kalau akidahnya rusak kayak begini, yang bilang Rasulullah percuma kamu sholat. Lan tuqballahu salatun arba'ina yauman. Hari yang ke-39 datang lagi ke dukun, tanya lagi. Berarti apa? Perpanjangan. Hah? Ini yang rusak masyarakat itu ya begini ini Pak. Orang punya keyakinan dukun A, dukun B, dukun C, jawabannya beda-beda. Ada di satu daerah itu, mohon maaf tidak saya sebutkan desanya ya, ada gambar calon kepala desa macam-macam. Saya sempat tanya, loh kok banyak Pak? Iya banyak calonnya Pak. Kira-kira yang menang siapa ya? Iseng aja tanya saya. Katanya semuanya menang. Oh nggak mungkin semuanya menang. Katanya dukunnya. Kan punya dukun masing-masing Pak. Coba begitu loh Pak. Ini bukan zaman, kalau di situ masih diyakini bukan zaman modern, bukan zaman Islam, zaman primitif. Ya. Nah, oleh Nabi tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Coba sekarang saya tanya panjenengan. Kalau datang ke dukun, pertanyaan pertama, terus sifatnya iseng, saya coba tak takoni, iseng tok, boleh apa tidak? Dari keterangan saya mulai awal sampai akhir tadi, jawabannya nanti ada 3 pertanyaan Mas. Pertama, datang tanya iseng. 2, ya, datang tanya lalu meyakini, jelas itu ya. 3, datang tanya lalu melemahkan argumentasinya supaya dia tidak praktek begitu lagi. Yang boleh yang mana? Yang 3. Menurut Shalih Al-Utsaimin kedua-duanya menjadi tidak boleh. Siapa yang bisa menjamin ketika orang itu tanya iseng lalu tidak diprovokasi oleh setan? Ngerti maksud saya? Iya. Kalau yang kedua sudah jelas kena zahirnya, kena ini tadi tidak boleh. Nah begitu ya.
Kemudian ada hadis lain yang dimajukan, yang menguatkan hadis yang pertama tadi, cuma ini lebih serem, dari Abu Hurairah riwayat Imam Abu Dawud, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun, tanya kepada dukun lalu mempercayai omongannya dukun, apa risikonya? Dia dianggap mengkufuri terhadap ayat-ayatnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menerangkan bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala saja. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Orang itu sudah kafir, sudah mengingkari apa yang itu tadi. Coba kalau ini betul-betul diberikan kepada masyarakat lalu tidak ada perdukunan, saya rasa orang Islam itu menjadi produktif, bekerja dan berkarya. Maka syirik itu kelemahannya banyak. Salah satunya adalah wikrul khurafat wal abatil, sarang dan sumber khurafat dan kebatilan, seperti yang begitu-begitu tadi ya, bisa melemahkan juga tentang amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Naudzubillah min dzalik, seorang A yang sudah diramal tidak baik, diramal tidak jadi, diramal nasibnya tidak baik, mbok kerja seperti apa saja ya nggak bisa. Kalau dia sudah percaya sama siapa? Dukun. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.